Mas Stefano, Mas. Itu dia, ketemu lo. Hari ini lo gak bisa kabur lagi. Gua bakalan tangkep lo, nggak peduli lo sih. Lihat tuh Bu, WA dari Mas Afan banyak banget. Udah gitu isinya tentang cinta lah, bilang sayang lah, ajak ketemu lagi nih tuh. Bagus. Sekarang kita lanjutin rencana yang selanjutnya. Biar aku yang balas ya. Iya Bu. Ya ampun. Oke. Kamu lihat deh. Lain. Ya sayang, kita mau ketemuan. Ayo. Di mana? Kafe Ilalang. Iya, aku tahu. Sampai ketemu ya, baby. Oke. Yes. Sarang ajak gua ketemuan. Gua harus mandi dulu biar wangi. Bener kan kecurigaan saya? Mas Alfa mau ketemu sama cewek itu? Lihat aja, kali ini saya akan tangkap basah mereka. Pandi kok naik ojek? Bang! Sini bang! Pandi? Pandi, mana mama papa kamu? Mama sama papa nggak sayang Fandi, Kek. Mama sama papa nggak mau antar Fandi sekolah. Pandi, hari ini kan libur. Tapi kan sekarang hari Rabu, Kek. Iya hari Rabu, tapi tanggalnya merah. Berarti libur. Pandi nggak sekolah. Iya, Fandi lupa. Iya. Ya udah Pak, biar dulu saya turun di sini aja. Ongkosnya berapa Pak? Sudah dibayar Pak. Oke, kalau gitu saya permisi Pak. Ya, makasih Pak. Fitri? Mana Tante Fitri? Fitri? Ya Pak. Fandi. Tolong anterin Fandi ke rumah ya, Fit. Iya Pak. Yuk, anterin pulang dulu ya. Yeay, Fandi liburan sama Tante Fitri. Kamu mau main apa? Kamu mau main apa? Apa ya? Apa yo? Yaudah kita pulang ke rumah dulu ya? Iya. Yaudah Pak. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti Mas Alfa mau pakai mobil ini, karena dia kan mau ketemu sama tuh cewek. Biasa, tahan gengsi, so pakai mobil padahal punya orang lain. Untung ini mobil belum diambil sama yang punya. Kok pakai dah. Lumayan, bikin ongkos. Woi, berhenti lo! Bener Arif ya? Woi, tunggu!
Gue harus telepon apa nih? Sempit banget sih. Lagi sini telepon. Ah, Halo, lo buruan ke kantor pengacara cepetan. Gue lagi ngejar orang neror kita, cepetan ke sini. ya lo tangkap aja. Kenapa lo nyuruh gue sih? Gue ada urusan, sibuk. Ganggu aja. Wah, kuncar juga. Oh, jadi urusan cewek itu lebih penting ya dari semuanya. Sial, apa yang lebih penting dari ini? Wah, kemana lagi tuh orang? Halo. Halo. Mungkin dia jatuh dari tangga. Ya sudah, ayo cepat kita bawa dia ke rumah sakit. Bagus banget nih kafe. When the night has gone. Berangkat. Halo Sunshine. Cantik banget sih hari ini. Itu dia si pelakor. Permisi Bu, mau pesen meja berapa orang? Enggak mas, saya lagi nunggu orang. Oh, baik Bu. Nyebelin banget sih Mas Alvan. Tapi saya kejauhan nih, nggak bisa denger omongan mereka. Aku rasa kayaknya hubungan kita lebih baik diudahin deh. Ya, soalnya aku nggak suka dan nggak mau berhubungan sama laki yang udah punya istri. Beb, aku bisa jelasin semua. Mas kamu gimana sih? Ini baju kesayangan aku. Maaf, Mam. Aku lapin ya. Nggak usah, aku keluarkan aja. Saya harus ikutin dia. Bego banget sih gua. Emang pengen gelas, lu sih pengen numpang. Ilfil. Mana nih? Mana bajunya Bu Mary lagi? Lu kalau nggak hilang nodanya kan nggak enak. Awas lo pelakor ya. Awas lo ya. Gak bisa kabur lo pokoknya dari gua. Lihat aja lo. Gua becek-becek, gua pites-pites. Bisa kabur gak dikasih ampun lo. Mau kemana lo? Nggak ada. Kemana sih tuh orang? Pasti disertnya stres, lu pasti nggak? Gue stres, lo yang stres ngapain sih jadi pelakor gak ada laki lain apa? Harus pakai laki gue? Siapa yang ngejar-ngejar? Suami Anda tuh yang ngejar-ngejar saya. Dia nggak betah punya istri kayak Anda, nggak baik katanya. Di sana. Sembarangan kalau mau. Udah dari salah ya. Ada berapa lo bilang? Sini lo, gue keriting lo ya. Percuma marah-marah, suami Anda tuh gak bakal balik lagi ke pelukan Anda. Saya tinggalin juga bakal dia cewek lain. Lepasin nggak? Berani banget. Sini. Aduh. Tolong lepasin lo. Kamu kenapa sayang? Jangan bikin malu. Diam. Kamu yang bikin malu. Diam. Balikin gue. Kamu jangan jadi pelakor ya, Rina. Diam. Saya pelaku tuh perempuan kelewek-kelewek ini nih. Kamu tenang, Beb. Ada pelakor. Yang mana pelakor, Pak? Ini. Tangkap ini pelakor. Ayo Bu keluar. Ibu jangan bikin masalah di sini Bu. Keluarin ya, bukan saya pelakornya tapi ini perempuan loh. Yang ini pelakornya. Itu ini.
Tangkap, bawa keluar, Bu. Keluar, Bu. Iya, Pak, mari, Pak. Sini. Mari, Sini, Bu. gua tunggu di rumah Mas ya. Ayo, Bu, keluar. Gua tunggu. Kamu nggak apa-apa, Beb? Gak usah, Beb. Urusin istri kamu dan jangan hubungin aku lagi. Beb, aku bisa jelasin semuanya, Beb. Beb. Apa, Pak? Ayo kita balik yuk. Iya, Mbak. Pak, jalan, Pak. Iya, yuk. Salah! Sign kamu, Mas. Bakal aku kerjain terus. Pak, stop, Pak. Kan? Iya, berhenti. Iya, Mbak. Masih ada kesempatan kok. Susah emang kalau dilahirin ganteng. Aku bakal bikin kamu ngejar aku terus, Mas. Dan kamu bakal ngemis sama aku. Itu suka dibohongin. Pak, jalan nih. Iya, Mbak. Mbak. Sign kamu, Mas. Sarah! Wah, lama-lama seru juga nih ngerjain dia. Ini udah habis kan, Mbak? Oh, belum dong, Pak. Tenang aja, ibarat sinetron ini tuh baru awal-awal episode. Masih seru, masih lama. Wah, jadi nggak sabar nih ngelihat Mbak Vita ngerjain dia untuk selanjutnya. Semua gara-gara Rina nih. Oh, dia nggak datang, gue lagi mesra-mesraan. Udah tuh susah gue ngejarnya. Pak, ini gorengannya sama kopi tanpa gula, betul ya? Gorengannya sama persis dengan kesukaan Papa. Ternyata ada orang yang kesukaannya sama dengan Papa ya. Iya, Bu Aminah. Kerjaan Mama ya? Iya, Papa kangen sama Mama. Pak, kalau Papa kesini, yang nungguin bengkel siapa? Nanti ada pelanggan loh. Bengkelnya tutup, Bu Aminah. Montir ini juga perlu minum kopi sama gorengan. Ya udah, Mama. Mau kemana? Itu masih repot. Temenin dulu Papa minum kopi. Kopinya memang pahit, tapi kalau ada Mama jadi manis. Papa gombal Ih, si bapak udah tua masih romantis aja nih. Masih pinter ngerayu lagi. Iya ya, udah tua masih gombal-gombalan ya, Bu? Ibu mau tahu resepnya? Selama 30 tahun lebih kita menikah dengan Bu Aminah, saya selalu memperlakukan istri saya seperti di awal kita menikah. Pak lagi nelfon. Yah, dikira gua Sarah. Nggak tahu anak yang dikutuk nelfon. Halo, Pak lagi sih? Hah? Oh, lo kecelakaan? Di mana? Rumah sakit mana? Ya udah, taruh ke sana. Dak aja, Rina, Devano, semuanya nyusahin. Nggak tahu apa gue lagi in love. Mas Alvan! Selama ini susah senang saya temenin. Gak ada ibu muda aja. Langsung ninggalin saya. Aduh! Mas Alvan! Aduh! Mas Alvan! Taruhlah. Sakit banget kaki gua. Semua ini gara-gara Arif, sial tuh orang. Hubungannya sama Arif? Lo tau gak? Pas di kantor pengacara, dia neror gua. Gua kejar. Nggak tahu gua jatuh. Inilah nih, kepala gua sama kaki gua akibatnya kayak gini nih. Lo serius? Penipu itu? Ya iyalah, siapa lagi. Walaupun gua ngajarnya, gua cuma ngeliat belakangnya doang sih. Tapi gua yakin banget. Dia pasti orangnya. Udah, lo tenang aja. Kita kumpulin bukti yang konkret. Kalau udah kita kumpul, kita sikat. Gua udah gak sabar. Gua pengen nendang dia dari kehidupan mertua.
nggak diangkat-angkat, tega banget deh ini orang dari tadi. Aduh, kaki, aduh sakit, aduh. Heran. Jangan-jangan dia lagi ngeraih itu perempuan lagi. Aduh, mana nih kaki sakit banget lagi. Tolong, aduh. Ya ampun, sekarang udah jam 12, waktu Fandi pulang sekolah. Saya mesti ke Bu Fandi. Kalau nggak dijemput, dia kabur ke rumah neneknya. Yang ada, ini alasan buat Mas Alfa nyerahin saya. Aja, enggak, saya mesti jemput. Bu Linda. Ya, Bu Linda. Saya cari Fandi kok dari tadi nggak ada ya, Bu? Hari ini Fandi memang tidak masuk sekolah. Anak saya nggak masuk sekolah. Iya, Bu. Saya pikir Fandi sakit, makanya tidak masuk. Permisi, Bu. Tadi saya sendiri yang minta tukang ojek nganterin Fandi. Tapi kenapa dia nggak masuk sekolah? Kemana sih tuh anak? Pasti ibu yang jemput Fandi. Keselin banget sih. Tiap hari cari ribut sama saya. Bu, Fandi mana? Saya kan udah bilang berkali-kali sama ibu. Jangan pernah jemput Fandi di sekolah, Bu. Kenapa sih ibu gak ngerti juga? Ibu pengen banget ngejauhin saya sama Fandi. Apa maksudnya kamu, Rina? Ibu gak jemput Fandi? Alah, gak usah bohong, Bu. Ibu pasti yang jemput Fandi kan? Dan ibu nyuruh Fandi bolos. Apa? Fandi gak di sekolah? Jadi dia kemana? Gak usah pura-pura, Bu. Biasa juga Fandi datang ke sini kan? Pakai nanya. Ibu gak jemput Fandi. Dan sampai sekarang Fandi juga gak kesini. Alah, udah deh, Bu. Suruh Fandi sekarang juga keluar. Fandi! Rina, dari kemarin kamu gak ada sopan-sopannya ya? Anak kamu tuh gak ada. Lagian Ibu Aminah seharian mengurusin pembeli. Dan anak kamu juga gak ada datang ke sini. Bu. Ibu gak usah nutup-nutupin. Mertua saya ini emang pengen banget ngejauhin saya dan anak saya, Bu. Siapa yang menutup-nutupi? Semua udah jelas. Mak, kalau sama yang tua, yang kapan dong? Apalagi sama ibu mertua. Dari tadi nyerah saja. Pergi gak? Enggak. Saya gak akan pergi sebelum saya periksa warung ini. Fandi kemana? Kalau nggak datang ke sekolah dan juga nggak datang ke sini? Fandi! Kamu lihat sendiri kan? Fandi gak ada di sini. Rina, Fandi nggak ada di sini. Nggak ada gunanya kamu nyari-nyari Fandi di sini. Bu, kalau Fandi gak ada di sini, berarti Fandi di mana, Bu? Aduh, gimana kalau sampai terjadi apa-apa sama Fandi? Fandi! Ya Allah, cucuku di mana ya Allah? Tolong lindungi cucuku ya Allah. Nur sayang, udah dong kamu jangan nangis terus nak. Nah kamu berhenti ya nangisnya ya. Kamu yang sabar ya Nur, kita lagi nunggu hasil tes kamu keluar. Semoga hasilnya baik-baik aja ya. Aduh, dokter, kenapa Nur nangis terus ya? Apa kondisinya lagi drop? Sebenarnya kondisi Nur baik-baik aja. Warna kulitnya juga normal. Tapi apa mungkin dia lapar? Iya kali ya dok, terakhir dia minum susu itu 4 jam yang lalu. Iva, makanya kamu jangan terlalu panik. Seorang bayi itu menangis belum tentu sakit. Bisa jadi karena dia lapar atau mungkin popoknya basah. Ya ampun, aku nih ibu yang payah ya, masa anak sendiri nangis, lapar atau apa aku nggak ngerti. Kamu itu seorang ibu yang baik. Kamu cuma terlalu khawatir sama Nur. Ya udah, kamu ambil susunya. Ya udah nak. Sini biar aku yang gitu. Ya. Dapat. Mau minum susu. Ya. Bentar ya. Mama lagi siapin susunya. Dokter Andra begitu perhatian sama Nur.
Nur kelihatan begitu nyaman dalam gendongan dokter. Beda banget sama Mas Vanu. Seingat aku, Mas Vanu belum pernah gendong Nur, ngajak main Nur, seperti yang dokter Andre lakukan. Jangan-jangan Nur juga nggak pernah tahu kalau papanya adalah Mas Vanu. Susunya mana? Ini susunya, Dok. Kamu minum susu dulu ya, Nak. Minum susu dulu. Minum yang banyak susunya, biar cepat gede. Biar nanti kalau gede kita main bareng-bareng, ya. Ini hasil labnya sudah keluar. Oh, oke. Ya, thank you. Bentar. Kamu pegang dulu ya. Oh iya. Bentar ya. Kasih ya. Gimana, Dok, hasilnya? Gini Diva, sebenarnya perkembangan Nur jauh lebih baik, walaupun nggak signifikan. Tapi paling nggak kita sekarang tahu kalau sudah ada kemajuan. Alhamdulillah. Nur sayang, kamu dengar nggak kata dokter? Katanya kamu membaik, sayang. Kamu akan cepat sembuh. Halo? Pak. Mama? Baru aja kita makan siang tadi. Mama sudah nelfon Papa. Kangen ya sama Papa ya? Fandi menghilang, Pak. Mama jangan ngomong begitu dong, Ma. Memang Fandi menghilang, Pak. Tadi Rina kesini, dia pikir Fandi ada di sini. Dia mau duduk Mama. Katanya Mama yang jemput. Rina marah-marah sama Mama. Sampai sekarang juga Papa belum ketemu Fandi. Gimana nih, Pak? Ma, Mama tenang dong, nggak usah panik. Kok Papa bisa bilang begitu? Mama suruh tenang. Kalau ada Papa di Fandi gimana? Ayo. Ma, Mama nggak usah nangis. Tenang aja. Fandi pasti nggak ada apa-apa. Pertama Rido yang hilang. Sampai sekarang Rido juga belum ketemu. Sekarang Fandi yang hilang, Pak. Ya Allah. Kenapa aku harus kehilangan orang-orang yang aku cintai? Ma, Mama dengerin penjelasan Papa dulu dong, Ma. Asal Papa ngomong, Mama selalu potong. Pak, kenapa sih Papa bisa tenang gitu? Memangnya Papa gak takut kalau Fandi dia papain orang? Sekarang Papa harus cari Fandi. Papa gak mau kehilangan Fandi, Pak. Mama takut. Ma, Fandi memang tidak sekolah, tapi percaya deh sama Papa. Fandi nggak apa-apa kok. Maksud Papa? Sudahlah, Ma. Mama percaya deh sama Papa. Fandi pasti nggak akan apa-apa. Emang Papa tahu Fandi ada di mana? Ma, sudahlah. Jangan berpikiran buruk tentang Fandi. Mama kerja aja deh. Fandi pasti akan baik-baik, ya? Kalau Papa tahu di mana Fandi, kenapa nggak cerita sama Mama? Hah? Papa tega banget sama Mama. Kalau Mama sampai jantungan, takut kehilangan Fandi gimana? Saya harus ngasih pelajaran sama Alvan dan Rina. Agar mereka tidak menelantarkan Fandi lagi. Kenapa Papa tenang banget? Sebenarnya Fandi ada di mana sih? Sana lo! Ah, sakit jantengan lo, bikin malu. Aduh. Aduh. Udah lo istirahat aja, gue mau cabut. Taruh. Lu jangan lupa awasin Arif. Dia itu sumber masalah buat kita berdua. Gara-gara Mila, dia mau bersendam sama kita. Lo tenang aja, Arif bagian gua. Gua nggak mau dia macem-macem sama gue.
Sama Arif aja lo takut, lo sikat aja. Badan lo kan gede. Tenang ya, sampai itu gua gampar nanti dia kalau ketemu gua. Sudah. Ya udah lo, jalan lah. Aduh, susah men. Bukain men. Urusan Sarah belum beres, suruh ngurusin Arif. Gara-gara aja tuh penipu. Belum tahu siapa gua. Kok dikunci sih? Untung punya kunci serep. Kok nggak bisa sih? Apa jangan-jangan diganti lagi kuncinya? Diva! Buka pintunya, Diva! Mbak. Udah. Diva! Kamu nggak perlu bukain dia. Diva, buka pintunya! Biarin aja. Tapi Nyonya, nanti Mas Vanonya teriak-teriak terus. Kalau saya bilang jangan buka pintu, jangan buka pintunya. Wah! Buka pintunya, Mbak! Biar suaranya habis kalian. Mbak, saya minta tidak ada lagi yang membukakan pintu untuk si Devano itu. Dia udah nggak diterima di rumah ini. Wah! Buka pintunya, Mbak! Nggih Tuan, kalau gitu saya nerusin kerjaan saya dulu nggih. Permisi. Iya, Mbak. Kalau nggak dibuka, aku dobrak pintunya! Bener-bener nggak tahu diri ya kamu. Kamu bisa pergi nggak sih dari rumah ini? Jangan sekali-sekali kamu injakkan kaki kamu lagi ke rumah ini. Mah, buka, Mah! Mah, aku ini masih menantunya Mama. Aku masih suaminya Diva, Mah. Aku berhak tinggal di sini, Mah. Kamu masih menantu saya. Kalau kamu itu suami yang baik, kamu carikan tempat buat istri dan anak kamu. Sekarang kamu pergi sana. Mah, buka nggak, Mah? Enggak. Mah, aku hitung sampai 3, Mah. Buka. 1, 2, 3. Mama nggak apa-apa, nggak kena kaca, Ma? Enggak, Pak. Untung Bapak cepat tarik Mama, Pak. Ya Allah, Pak. Kenapa Vano nekat banget sih, Pak? Keterlaluan si Vano. Papa sama Mama nggak bisa ngalangin aku masuk sini. Oh, Fandi di mana ya? Kalau misalnya dia diculik, gimana? Aduh, saya nggak bisa ngebayanginnya. Aduh. Siul aja. Anak kamu hilang. Kamu malah sibuk kejar-kejar perempuan itu. Andi hilang. Anak tiap hari hilang. Kamu ngapain aja tiap hari? Baca buku. Jangan sok pintar kamu. Ngomong barangan. Gara-gara kamu ya ngejar perempuan ya, saya jadi sibuk kejar kamu. Kalau kamu nggak kayak gitu, ini nggak bakal kejadian. Aku habis jemput Devano kecelakaan. Saya juga habis kecelakaan. Kamu lihat kaki saya nggak? Alah, ini paling akal-akalan kamu aja biar dapat perhatian kan dari aku. Ih, aduh. Tega banget kamu, Mas. Saya begini gara-gara kamu, tau gak sih? Ngejar-ngejar kamu. Ini ngapain banget saya ngejar-ngejar gara-gara kamu sih, main perempuan mulu. Ngeselin banget. Lihat ini saya jadi kayak begini. Mas Alfa sama Mbak Rina itu keterlaluan. Mereka mengira anaknya hilang. Bukannya dicari malah mempersalahkan perempuan lain. Jadi bagi Mbak Rina itu lebih penting ngurusin selingkuhan Mas Alvan ketimbang nyari anaknya sendiri. Pak, ini gawat banget Pak. Masa Mbak Rina sama Mas Alvan nggak peduli dengan hilangnya Fandi? Dia malah memperdebat soal cewek simpanannya Mas Alvan, Pak. Dasar orang tua nggak bener itu. Sudah kita pulang yuk. Bawa Fandi ke rumah. Ibu khawatir. Lebih khawatir daripada Alvan sama Rina. Arif, tolong bawa Fandi ke mobil. Iya, Pak. Tolong pulang dari biar Papa beres-beres. Ya. Pokoknya Mas, kalau kamu terus-terusan kayak gini Mas ya,
Saya tinggalin kamu, beneran saya tinggalin. Dan jangan ngemis-ngemis sama saya. Ya udah kalau kamu mau pergi, aku malah senang. Alhamdulillah selamatan langsung. Silent hidup aku. Oh, bisa ya kamu ya? Saya mau cabut dari sini bukannya begging-begging, bukannya mohon-mohon, masa malah kamu demen banget gara-gara kamu bosan-bosan sama tuh perempuan? Hei! Ya udah kalau mau pergi, pergi aja napa? Ah, Dasar kamu buaya darat, buaya nanggung. Sekarang aja ada yang bening dikit langsung nyamper-nyamper. Lupa kamu dulu, ah? Lupa? Nih saya ingetin lagi ya. Dulu kamu ya ngemis-ngemis di kaki saya, mohon-mohon cinta saya, lupa. sah, ada telepon ah. Kalah suara handphone aku sama kamu. Udah di airport. Ngacot. Mustafa Rifano. Rifano, lo di mana? Lo tahu itu orang neror gua lagi. Dia fotoin sendalnya Rido. Iya, iya. Belum kelar nih ngomongnya. Mas! Mas! Masih bagus dong ngomong pelan-pelan. Halo, Van. Tiba-tiba gua ingat bapak yang nemuin sendal Rido di sungai. Sendal? Sendalnya Rido? Lu tahu gak sih? Si Arif kan sekarang tinggal sama bapak. Arif? Iya, kalau bapak yang nemuin sendal, berarti yang foto-foto yang ngirim ke kita tuh Arif. Siapa lagi kalau bukan dia? Lu tahu gak sih? Dia tuh dendam banget gara-gara sekarang ceweknya jadi gila. Ntar gue sambung lagi deh. Ya. Halo? Halo? Malah dimatiin. Arif gangguin gue, Rido gangguin gue. Sekarang dokter genit ini lagi. Awas aja loh. Kamu ceraikan Diva, kamu tetap dapat perusahaan itu ditambah harta gonok ini. Karena kondisi Nur sekarang sudah dalam perawatan dan terapi. Jadi dia udah gak butuh lagi darah. Lihat, gue kasih pelajaran loh. Makasih ya dokter, udah diantarin pulang. Maaf loh kalau jadi ngerepotin. Sama-sama. Lagi pula rumah saya dekat dari sini kok. Masuk dulu yuk, biar aku bikin minuman. Gak usah, saya langsung pulang aja. Lagi pula kamu pasti butuh istirahat ya. Ya udah kalau gitu. Beneran nih? Iya. Kan besok-besok saya masih kesini buat periksain dulu. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas mbak, itu kan tajam banget. Enggak Nyonya. Ya pelan-pelan aja ya. Ya Allah mah, kenapa jendelanya bisa pecah? Diva tau nggak ini perlakuan siapa? Ini tuh kelakuannya Devano tau nggak sih? Mas Vano mah, yang udah kenapa lagi sih? Mama sama papa itu ngelarang dia masuk ke rumah ini. Tahu nggak dia tuh nekat lempar pot ke ke kaca ini. Ya Allah mah, Mas Vano tuh bener-bener kelewatan banget sih. Diva, Mama juga udah pusing, bingung tau nggak? Gimana cara ngusir Vano? Semuanya nggak mempan. Pak, ayo cari Fandi, Pak. Cari Fandi, ayo. Fandi! Bu, Fandi ketiduran, dia capek banget kayaknya. Papa? Jadi Fandi udah ketemu? Ma, dari tadi itu Fandi sudah sama Papa. Papa cuma ngepet Alvan sama Rina. Kalau nggak ada anaknya, tapi ternyata dia acuh aja cuek begitu. Mama khawatir. Dari tadi siang, alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Yuk, kamu udah izin sama ibu? Ah, udah. Fandi, ya Allah. Lo tunggu. Gua bakal kebongkar semua yang lo rahasiain. Jangan pernah main-main sama gua. Jangan pernah main-main. Ya ampun Fit, lihat deh, masa dia sampai mau ceraiin istrinya? Waduh, iya Bu. Ya ampun, hebat kamu Fit. Masih harus balas apa Bu? Ya nggak usah dibalas, cuekin aja, biar dia penasaran.
Rasain. Oh. Sarah balas dong, ayo dong sayang. Halo Beb, Buruan lo kesini. kapan sih? Gue butuh bantuan lo. Iya. Ntar gue kesana. Itu yang di mobil Alvan kan? Ngapain dia di sini? Apa dia mau mata-matain rumah gua? Ada apa, Ri? Kok liatin ke sana? Pak, coba lihat di mobil depan itu deh. Itu Mas Alvan kan? Iya. Kelihatannya Alvan. Tapi ngapain ya dia di situ? Aku nggak tahu Mas Alvan ngapain di sini. Cuman kayaknya dia udah lama di situ deh. Pak, mau kemana Pak? Hei, ngapain kamu di sini? Mau ngawasin rumahnya Arif? Iyalah, di orang tua nggak penting. Apaan sih? Saya nggak berurusan sama Bapak ya, nggak level. Tapi kenapa kamu di sini? Gak usah ngelak. Udah sana pergi dari sini. Urusin anak kamu. Cari sana. Anak hilang diam-diam aja. Ini juga lagi nyari. Bawel banget sih orang tua. Ya udah sana pergi, cari anakmu. Orang tua nggak bertanggung jawab. Kalau saya nggak mau pergi emang kenapa? Orang tua atau dia? Kamu yang nggak tahu diri, punya anak nggak diurusin. Kenapa emang? Hah? Kenapa? Astaga, Bapak, awas saja. Kalau sampai Alvan macam-macam sama Bapak. Mas Arif! Kenapa sih ini kok? Jalannya buru-buru banget. Ayo berantem sama saya, ayo! Alvan! Lu jangan macam-macam sama Bapak. Lu cabut gak dari sini sekarang? Apa lu? Lu mau sekalian? Sini maju! Maju sini! Ayo! Bapak! Mas Alvan, pergi nggak dari sini tuh aku lemparin nih. Lu cabut sekarang. Udah dia keroyokan lu pada kecut. Lu ingat ya? Gua akan selalu awasin gerak-gerik. Awas lu pada. Bapak nggak apa-apa? Bapak nggak apa-apa. Yaudah kita masuk ya Pak. Ayo. Mana lagi? Mak banget sih ah. Lama banget sih. Gua ada urusan sama bokap lo yang bawa tanah tuh. Bapak, Iya. bokap lu juga kali. Aduh, Ada apa sih telepon gua? gua mau ngasih pelajaran seseorang, tapi gua nggak bisa sendirian. Kenapa? Takut lu? Sial lu. Bukan kaki gua kayak gini, gimana caranya? Iya siapa? Dia ini dokter. Diva, mama, papa, banggain banget sama dia. Oh, lu cemburu gara-gara Diva yang deket itu dokter. Siapa yang cemburu? Gua nggak cemburu. Gua cuma pengen ngasih pelajaran aja sama dia. Biar dia tahu siapa gua. Bikin dia kapok. Gile. Gua kuncir tuh dokter. Tenang aja. Ayo, rumah sakit mau kemana? Alamatnya dokter lah. Terus kemana? Udah masuk dulu ya, ntar gua kasih tau.
lo sama Mas Al kan benar-benar sama jahatnya. Tapi mereka mau pergi kemana ya? Turun. Ini apa maksudnya? Oh, ini dokter yang ngerebut istri adik gua. Gini bilang dokter Karbit. Kalian mau ngapain? Gua mau nyadarin otak lu. Lu tuh dokter kan? Lu tugasnya cuma buat obatin anak gua. Lu makan dari uang gua. Gua yang bayar lu. Tugas dokter itu cuma itu. Lu malah petantang-petenteng depan rumah gua. Lu ngapain lu makan bareng sama istri gua lu, ha? Yang bayar saya bukan kamu, tapi Pak Chandra. Alah sama aja. Intinya lu lu tuh dokter. Semua orang juga bisa jadi dokter kalau kuliah di kedokteran. Title lu tuh mulia. Lu malah pakai buat ngegodain istri orang lagi. Terapaan lu? Malu sama titel lu, sama sumpah jabatan lu. Lu berantem apa curhat sih? Ntar lu belum selesai. Title dokter itu mulia, men. Lu malah digunain buat yang enggak kepentingan pribadi lu. Lu cuma mikir nggak? Lu ngapain coba, ha? Deket-deketin istri gua pakai modus-modus segala lu. Mulai sekarang lu jauhin istri gua, ngerti lu, ha? Lu kelamaan lu. Lu yang kalah sih. Lu maju gue. Lo pikir karena gue cuma seorang dokter, terus nggak bisa bela diri? Haus. Katanya tuh dokter culun. Ya aku bela diri lu, bilang gue. Mana gua tahu kalau dia bisa bela diri. Sampai ketemu ya. Dia jangan macam-macam malu ah udah. Anak mama, kesayangan mama, gimana kamu? Aduh, mama bingung. Dari mana kamu? Pamel. Udah gue balik ah. Nanti dikiranya gue pergi dari rumah lagi. Seneng kan tuh papa? Aduh. Gue sakit lagi. Lo ngapain balik? Mendingan lo tidur di sini. Lihat aja kondisi lo gimana. Tidur di sini maksud lo? Mana bisa tidur gua? Banyak nyamuk, nggak ada AC-nya. Gua balik aja. Sombong lu. Udah suruh pergi. Bodoh amat. Udah gua balik mau naik taksi. Kirain kamu nyari Fandi, Mas. Tahu-tahu pulang-pulang lihat nih. Kesakitan begitu. Gak jelas tuh nggak kamu tuh? Kamu yang cari sendiri. Kamu tuh ya, disuruh malah nyuruh balik. Salah nggak sih kamu tuh? Hah? Salah gimana sih? Aku udah nyari Fandi lewat bapak sama ibu. Gak ada. Udah. Duh, nyebelin banget sih punya suami kayak gini. Udah disuruh cari anak, dia nggak mau. Tau-taunya mama yang perempuan. Mendingan saya cari sendiri. Udah sana. Nyuruh aja bisanya. Ya Allah. Kenapa istri saya bawel banget ya Allah? Mimpi apa gua? Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, buka pintunya. Ada apa kamu gedor-gedor pintu? Nggak sopan, tau nggak? Pak, saya mau cari Fandi di sini. Mana Fandi? Fandi nggak ada di sini. Bapak pasti bohong. Mana Fandi? Apa kamu nggak cukup? Bapak bilang 2 kali Fandi nggak ada, tetap aja kemudian Fandi. Udahlah Pak, nggak usah banyak ngomong. Saya mau nyari Fandi, minggir. Fandi!
Sopan kamu. Teriak-teriak masuk rumah orang. Pak, saya ini gimana mau sopan? Saya khawatir anak saya pergi, anak saya nggak ada. Wajar kan saya menerobos? Lagi Bapak kenapa sih? Hah? Harus sembunyi anak saya? Bapak mempengaruhi Fandi? Hah? Bapak mau ngajarin kalau anak saya supaya benci sama orang tuanya, gitu? Mbak, tolong jangan teriak-teriak sama Bapak. Ini rumah aku. Mbak nggak bisa berbuat seenaknya atau aku seret keluar, mau? Seret kok berani. Yang ada, kamu saya laporin karena kamu telah melakukan tindak kekerasan pada perempuan. Ayo! Fandi! Cukup, Rina. Fandi tidak ada di sini. Kalaupun ada di sini, dia tidak bakal ikut sama kamu. Maksud Bapak? Oh, Bapak suruh Fandi supaya Fandi nggak ikut sama saya? Pantesan aja, Pak. Sekarang Fandi itu suka ngelawan. Jangan sembarangan ngomong kamu. Bapak tidak pernah ngajarin Fandi. Mbak nggak perlu nyari Fandi lagi di sini. Fandi nggak ada. Mbak boleh pergi sekarang. Saya nggak akan pergi dari sini sebelum saya bawa Fandi. Lagi kamu ini siapa? Hah? Berani minta saya? Siapa? Mbak, ingetin rumah aku. Mbak nggak bisa seenaknya di sini. Kalau Mbak nggak mau dengerin aku akan tetap seret Mbak. Aku nggak takut sama ancaman Mbak. Kenapa sih? Kenapa semua orang begitu tega sama saya? Kenapa kalian mau berusaha memisahkan saya sama anak saya? Fandi itu anak saya. Anak saya satu-satunya. Bagaimanapun, Pak. Saya ini seorang ibu. Saya nggak mau dipisahin dari anak saya. Tidak ada yang misahin Fandi sama kamu. Fandi tidak ada di sini. Cari aja di tempat lain. Gimana, Pak? Rina udah pulang? Hah? Belum, Ma. Masih ada di luar. Biarin aja, Pak. Fandi suruh pulang. Kasihan. Enggak, Ma. Kesian Fandi. Mama tahu perasaan seorang ibu. Mama merasakannya, Pak. Iya, tapi nangisnya Rina itu beda sama nangisnya Mama. Kalau Mama dengan hati yang tulus, kalau Rina itu untuk sementara saja. Pura-pura, Ma. Maksud Papa apa? Ma, Rina sama Alvan itu egois. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Hari ini dia menangis, minta Fandi pulang. Tapi besok lusa, dia nyakitin Fandi lagi. Tapi sekarang gimana, Pak? Gimana kalau Fandi kangen sama orang tuanya? Ma, Fandi betah di sini. Dia mungkin akan senang tinggal bersama orang tuanya di sana. Tapi Fandi lebih bahagia ada di sini, Ma. Sementara waktu, Rina sama Alvan biar saja menderita kehilangan anak. Biar dia tahu bagaimana berharganya seorang anak daripada Fandi menderita atas kelakuan mereka, Ma. Aduh, badan gue pada sakit lagi. Gara-gara dokter genit itu sih. Lihat aja ntar, ha? Gue kumpulin orang-orang, gue bales. Koyok lo ntar. Kamu kenapa lagi, Mas? Pasti kamu habis berantem lagi. Iya kan? Udahlah, nggak usah banyak tanya. Obatin dong. Kamu kan masih sah jadi istri aku. Baru kayak gini aja. Kamu baru ngaku jadi suami aku. Tapi mana tanggung jawab kamu, Mas? Gak ada. Kamu malah meres keluarga aku. Mau ngapa sih? Emang keluarga kamu pernah kasih apa sama aku? Perusahaan? Perusahaan juga aku minta. Kalau nggak minta nggak mungkin dikasih cuma-cuma kayak gitu. Kamu tuh emang gak ada terima kasihnya ya? Papa aku udah ngasih banyak ke kamu. Bahkan udah gak kehitung lagi. Dari awal pacaran kamu tuh gak pernah modal, Mas. Papa aku yang ngasih kamu mobil. Papa aku yang ngasih jabatan kamu yang tertinggi di perusahaan. Nah, cukup apa? Kamu gak mikir ya, Mas? Itu semua berkat papa aku. Tapi apa sekarang? Papa nyuruh kita bercerai. Orang tua macam apa coba? Yang ngejauhin aku dari istri aku, dari anak aku. Orang tua macam apa? Orang tua yang cuma gila kehormatan. Udahlah, Mas. Aku tuh capek ngomong sama kamu. Pikiran kamu tuh gak beres. Pantas aja kamu menderita kayak gini. Itu karma buat kamu. Apaan sih kamu? Istri bukan bantuin suami. Durhaka kamu.